Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimbi Arini dengan NIM 204200019, kelas 3A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Saidah MPD. Soal nomor 1, apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata, psyche yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Dua kata tersebut bila digabung menjadi ilmu tentang jiwa. Namun, pengertian psikologi tidak sebatas tentang jiwa saja. Banyak para ahli yang berbeda pendapat tentang arti psikologi itu sendiri. Psikologi menurut Meyer Richard adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang analisis proses mental pada manusia serta struktur daya ingat untuk memahami perilaku atau tingkah laku manusia. Selanjutnya, menurut J.B. Watson, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku yang tampak, yakni lahiriah, yang dapat diamati secara objektif terhadap stimulus dan respon. Belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu secara sadar sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitar. Psikologi belajar adalah ilmu yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Psikologi belajar memberikan kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Soal nomor 2, apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Bagi seorang guru yang tugas utamanya adalah mengajar, sangat penting memahami psikologi belajar dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat mempelajari psikologi belajar yaitu sebagai disiplin ilmu yang memberikan wawasan kepada guru dan calon guru untuk mengetahui 1. Hakikat siapa anak didik dan cara belajarnya, serta bagaimana cara menghadapinya. Yang kedua, mengetahui teori, prinsip dan ciri-ciri khas perilaku belajar individu anak. Ketiga, mengetahui tentang kapasitas belajar anak pada stadium umur tertentu. 4. Mengetahui bahwa setiap anak berbeda sebagai individu dalam belajar. Metode pada psikologi belajar. 1. Metode eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan anggapan bahwa semua situasi atau kondisi dapat dikontrol dengan teliti. Lewat metode eksperimen, banyak aspek dapat diteliti dengan baik, yang hasilnya dapat disumbangkan bagi kelancaran proses interaksi edukatif di kelas. Misalnya, meneliti tentang keefektifan komparatif dari metode mengajar yang berbeda, seperti metode diskusi versus metode ceramah untuk mempelajari informasi yang faktual. Kedua, metode observasi adalah metode untuk mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, dan sistematis. Melalui penerapan ini, laporan-laporan yang ditulis akan menghasilkan informasi yang objektif. Studi observasi telah banyak dilakukan terhadap hubungan sosial yang diperlihatkan oleh anak-anak pada taman kanak-kanak dan dalam situasi permainan bebas. 3. Metode genetik disebut juga metode perkembangan, merupakan teknik observasi yang digunakan
masa pertumbuhan mental dan fisik anak, dan juga hubungannya dengan anak-anak lain serta orang dewasa, yakni perkembangan sosialnya. Metode riwayat hidup atau klinis merupakan metode untuk menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun ditulis oleh orang lain. Lewat metode ini, biasanya penerapannya terbatas untuk memecahkan kesulitan dalam belajar yang benar-benar dihadapi dan dipelajari. Tujuannya adalah untuk mendiagnosis. 5. Metode tes. Tes adalah suatu alat yang di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Tes merupakan instrumen riset yang penting dalam psikologi masa kini. Ia digunakan untuk mengukur semua jenis kemampuan, minat, bakat, prestasi, sikap, dan ciri kepribadian. Nomor 3. Mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Perkembangan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat progresif atau maju, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar terjadi secara sadar, bersifat kontinu, relatif menetap, dan mempunyai tujuan yang terarah pada kemajuan yang progresif. Pada hakikatnya, belajar itu berlangsung sepanjang hidup manusia, atau lifelong education. Perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sifatnya yang terjadi secara terus-menerus. Soal nomor 4. Apakah pengertian belajar dan ciri-cirinya? Definisi belajar menurut Tursan Hakim adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan yang lainnya. Skinner mengartikan belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai dasar perintah untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan. Belajar dapat dilihat dari beberapa karakteristik. Ciri-ciri belajar: yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku, baik kognitif, afektif, psikomotorik, atau campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. 2. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. 4. Proses belajar umumnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam proses belajar ialah 1. Perubahan terjadi secara sadar. 2. Bersifat menetap atau kontinu dan fungsional. 3. Bersifat positif dan aktif. 4. Memiliki tujuan dan terarah. 5. Meliputi segala aspek tingkah laku individu. Soal yang kelima, pada pembelajaran tema Cita-citaku, kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien dalam belajar? Aktivitas belajar siswa dalam tema Cita-citaku. Guru memberikan media berupa gambar-gambar dari berbagai macam profesi yang menjadi cita-cita. Antara lain, menjadi seorang guru, arsitek, dokter, penyanyi, dan pilot. Siswa diminta untuk mengamati gambar tersebut dan membayangkan cita-citanya. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus ketertarikan siswa tentang topik cita-citaku. Seperti, apa yang dimaksud dengan cita-cita? Apakah kamu memiliki cita-cita? Dan apakah cita-citamu?
Siswa mengidentifikasi keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh profesi tersebut sesuai dengan bidangnya. Setelah itu, siswa diminta untuk menuliskan keahlian itu pada kolom di setiap gambar.